نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di Ahad yang kelima ini kembali lagi ke Riyadhus Shalihin kajiannya, melanjutkan bab pada pertemuan minggu-minggu yang lalu kita bahas tentang hakikat sholat adalah satu ibadah yang merupakan ibadah paling utama. Demikian yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Wala zikrullahi akbar, merupakan ibadah yang paling utama dari berbagai sisi, baik secara fikih, secara hikmah, lebih-lebih hakikat dibalik ibadah sholat. Maka mudah-mudahan sholat ini adalah sebagai wasilah untuk kita semakin dekatnya kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, Allah juga dekat kepada kita. Kalau Allah sudah dekat kepada kita, maka sangat berpeluang Allah berpihak kepada kita dengan pertolongannya, dengan rahmat, keberkahan, kebaikan, dan hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah, keuntungan untuk kita. Inilah sebagai pengantar agar mencermati hal-hal yang berkaitan seputar sholat, terutama sholat yang dapat menyempurnakan kepaduan dari sholat itu sendiri. Tentu adalah ada lain kecuali sholat-sholat sunnah. Ada beberapa derajat sholat sunnah itu. Ada yang dikuatkan kesunahannya, ada yang biasa-biasa saja, yang seolah-olah hampir sholat sunnah itu mendekati keperluan. Sangat dianjurkan sholat sunnah muakkadah. Ada sholat sunnah haid, ada yang dikuatkan, anjurannya ada yang biasa-biasa saja. Di antara sholat yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan adalah sholat sunnah yang menyatu dengan sholat fardu. Itu di antaranya. Nah, dalam bab yang akan kita kaji, keutamaan sholat sunnah rawatib. Arti sholat sunnah rawatib itu sholat yang rutin, yang kontinu, yang berulang-ulang, hampir sepanjang waktu bersambung. Itu sholat, tapi statusnya sholat sunnah. Apa di antara keutamaan sholat sunnah rawatib? An ummil mu'minina ummi habibatan
Rablah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Ummu Habibah yaitu Rablah binti Abi Sufyan, ia berkata, saya mendengar Rasulullah, kata beliau, ada ucapan atau penjelasan Rasulullah. Kata beliau, yaqulu ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba, seorang muslim yusolli, dia sholat lillahi ta'ala karena Allah, kulla yaumin, setiap hari sholat. Sintai asyara rakaat, 12 rakaat tatawu'an sebagai ibadah sholat sunnah. Ghairu faridatin, bukan sholat fardu, illa kecuali banallahu lahu, bana membangun siapakah Allah lahu untuknya baitan, sebuah rumah, fil jannati, di dalam surga. Atau tidak dunia dibangunnya lahu baginya baitun, sebuah rumah fil jannah, di dalam surga. Jadi ini permulaan Rasulullah menyebutkan saking besarnya pahala sholat sunnah, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan dalam setiap hari sebanyak 12 rakaat. Berarti harus punya data sholat sunnahnya. Yang dimaksud dalam masalah ini adalah sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah yang dilaksanakan baik sebelum atau sesudah sholat fardu. Ini luar biasa pengalamannya, ya, dan tentunya rutin. Tapi kadang-kadang suka ditinggalkan sholat sunnah ini, padahal fadilahnya sangat besar, seperti sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Ini sholat sunnah tetapi memiliki nilai yang sangat besar. Kalau penjelasan 2 minggu atau 2 minggu yang lalu dapat menyempurnakan kekurangan sholat fardu, sholat rawatib ini, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat. Kita nanti sebutkan pokoknya begitu, ya, sholat sunnah. Jadi kalau melihat hadis ini, betapa besar yang dijanjikan oleh baginda Nabi pahala di balik sholat sunnah rawatib, seyogyanya membuat kita termotivasi untuk memelihara sholat sunnah sebagai ibadah nawafil. Apa itu ibadah nawafil? Ibadah tambahan. Jadi harus memunculkan bonus dengan ibadah sholat, ya, selain fardu, sholat sunnah. Fardu kalau diibaratkan begini, fardu kita sholat fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu untuk membayar karunia Allah, nikmat Allah yang disempurnakan dengan kesempurnaan tubuh kita.
Misal mata. Mata ini menyempurnakan bentuk secara fisik, terlihat indah. Mata sudah begitu bisa melihat, dan itu mata sangat fleksibel begitu ya, ngebitnya, kemudian bulunya nggak panjang ya, segitu aja mata. Jadi untuk membayar satu nikmat Allah dari fisik kita, mata saja, itu sholat fardu pas-pasan. Iya, ada gambaran begitu. Jadi wajar saja kalau menunjukkan pengabdian kepada Allah dengan satu ibadah yang sebaik-baiknya berupa sholat, dan itu adalah sholat fardu, baik siang ataupun malam, atas dasar rasa syukur kepada Allah dengan nikmat yang kita terima, kita rasakan. Dan terus sepanjang kita hidup, nikmat itu melekat dengan diri kita, yang hampir-hampir kita melupakannya atau tidak menyadari. Luar biasa. Itu baru mata. Nah, kalau dikasih sakit mata, Masya Allah, ya, mata sakit jadi merah, ya, jadi belekan ke mata, ya. Ini yang sehat matanya nggak harus pakai kacamata. Kalau pakai kacamata, di samping memang harganya juga mahal begitu ya. Tuh. Jadi alhamdulillah, lalu respon nikmat Allah itu dengan cara bagaimana kita menunjukkan satu pengabdian lewat satu ibadah, yang ibadah ini paripurna. Bayangin, waktunya berkesinambungan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya itu bergulir, kemudian terus bersambung dari sholat yang satu ke sholat yang berikutnya. Masya Allah. Kemudian dalam mempraktekannya itu sangat tertib. Sholat tidak asal-asalan, harus bersih badan kita, tempat kita, tempat sholat. Bahkan disucikan dulu diri kita, lalu menghadap kepada Allah. Bahkan diwujudkan dalam bentuk penghambaan yang sebenar-benarnya, merunduk kita sujud kepada Allah di sholat, untuk membayar satu organ tubuh saja yang pas-pasan patuh mahliul. Belum lagi tangan ya. Ya Allah, kalau sakit sebelah bisa bawa motor, bisa juga nggak sempurna, bisa nyetir gitu. Ya kan? Maka pokoknya kalau panjang ceritanya begitu. Pokoknya seluruh tubuh kita ini patut disyukuri, dan syukur yang paling efektif kepada Allah adalah memperbagus sholat. Dan kalau semakin bagus sholat, semakin bagus juga karena Allah. Jika ingin sempurna setiap saat karena Allah kepada kita, jalannya salah satunya memperbagus sholat. Bagaimana cara memperbagus sholat? Ya bacaannya tertib, jangan buru-buru. Kemudian begitu masuk waktu sholat, segera sambung. Itu. Jadi tidak semaunya begitu. Benar-benar memperhatikan. Sampai-sampai ada orang yang dia setelah sholat menunggu sholat berikutnya. Itu ini adalah ahli ibadah ya. Setelah sholat zuhur dia menanti sholat asar. Kapan sholat asar? Saking ingin mewujudkan rasa syukur kepada Allah karena terlalu besar nikmat yang dia rasakan, yang dia terima. Terutama merasakan nikmat itu adalah ketika nikmat itu diambil oleh Allah dengan sebab tubuh kita sakit. Nah, disitulah kita akan merasakan betapa berharganya satu nikmat Allah yang ada dilupakan tapi istimewa. Tuh, sholat begitu. Nah, kalau sudah sholat fardu berarti kan harus ada sholat untuk kita. Sholat untuk kita itu adalah sholat sunnah, khususnya rawatib.
12 rakaat kalau Rasulullah menggambarkan. Untuk membangun rumah di surga supaya bagus rumah kita ini. Nah, bagaimana caranya? Bangun dari sekarang rumah kita di surga. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga, memelihara sholat sunnah rawatib. Yang harus dipelihara sholat sunnah rawatib. Hadisnya ini panjang juga. Pertama, 2 rakaat sebelum zuhur yang tidak boleh ditinggal. 2 rakaat sebelum zuhur. Pokoknya diusahakan. Selama masih ada waktu yang normal, waktu ikhtiar namanya. Kapan waktu ikhtiar? Waktu ikhtiar itu pertengahan waktu. Misal zuhur itu waktunya jam 12:05 awal pertama masuk waktu zuhur. Kemudian akhir waktu zuhur jam 3:10 bisa. Nah itu kalau kita posisi sholat zuhur di tengah-tengah waktu itu masih punya peluang untuk melaksanakan qobla zuhur. Ya, masih punya peluang. Yang tidak harus melaksanakan sholat qobla zuhur itu apabila di waktu yang makruh. Waktu makruh itu kapan? Kurang lebih ya sekitar 10 menit mau habis sholat zuhur, waktu zuhur. Itu ya. Nah, 10 menit lagi ya asar nih. Bangun tidur bisa begitu ya. Itu langsung sholat fardu. Ya, di waktu ikhtiar ada waktu afdal, waktu utama yaitu ketika masuk waktu, kemudian ada waktu ikhtiar, waktu pilihan, artinya waktu aman, pertengahan. 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. Sebenarnya Rasulullah SAW beliau tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, yang 2 sangat dianjurkan, yang 2 rakaat, yang 2 sunnah biasa. Pilihan. Ya, ketika masih ada waktu, maka laksanakan 4 rakaat. Ketika tidak mencukupi waktu, ambil saja yang 2 rakaat yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Kemudian yang pertama adalah 2 rakaat sebelum zuhur, yang kedua 2 rakaat sebelum atau sesudah zuhur. Yang kedua 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah maghrib. Terusan bagaimana dengan asar? Asar itu 4 rakaat, tapi status sholat rawatibnya biasa. Tapi 4 rakaat sebelum asar. Ada sebahagian masjid, sebahagian masjid, entah pendapatnya apa, tapi seperti itu. Ada. Begitu azan asar langsung ngomong. Nggak ada qobla asar. Begitu azan maghrib, nggak ada qobla maghrib, langsung ngomong. Ada. Karena dianggap sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum waktu tersebut dianggap ada pengaruh juga. Tidak ada. Ada, cuman bukan sholat sunnah yang termasuk kepada sholat sunnah muakkadah yang dikuatkan ke sunnah. Dua rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya.
2 rakaat sebelum Isya dan 2 rakaat setelah Isya. Kalau melihat waktunya strategis, ya artinya bisa kita laksanakan sholat sunnah ini karena di waktu-waktu yang mencukupi. 2 rakaat setelah zuhur, sebelum zuhur, setelah zuhur 4 rakaat, kemudian sesudah maghrib 6 rakaat, sebelum isya 8 rakaat, setelah isya 10 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, apalagi fajar ya. Jadi 12 rakaat. Ada juga yang mengartikan bahwa bukan saja soal sholat sunnah rawatib, artinya dalam sehari semalam harus ada sholat sunnah yang dilaksanakan oleh kita dengan jumlah 12 rakaat, meskipun bukan dalam sholat rawatib. Misal mungkin duha, terus kemudian isra ya, malamnya tahajud, sunnah juga. Itu sebaik-baik daripada sholat yang dilaksanakan oleh kita. Untuk apa? Dalam hikmah di balik sholat sunnah ini adalah liyahujjah wa walah, liyahujjah untuk mendatangkan kekuatan hubbahu, kecintaan Allah, wa malahu, dan kewalian dari Allah. Itu. Nah, jadi kalau mau membentuk kita ini kemudian masuk ke wilayah kekasih Allah, wali-wali Allah, salah satunya memelihara sholat sunnah, memperbanyak sholat. Itu akan menimbulkan atau mendatangkan kecintaan Allah kepada kita dan kelebihan yang dimiliki. Sangat cocoklah untuk sekarang. Sekarang kan masih masa pandemi ya, masih masa pandemi sekarang ini. Masih mengancam pandemi corona atau COVID-19 ini, masih mengancam. Bencana ini begitu ya, sudah nggak kelihatan di mana, pada diri siapa dengan siapa, lalu terjangkit. Kita tidak tahu. Nah, justru tidak tahu ini sebenarnya bagus. Kenapa? Karena ada cara untuk menguatkan secara spiritual. Kenapa demikian? Karena corona itu kan makhluk Allah juga, supaya ditentukan oleh Allah, kemudian dijauhkan dari kita. Jangankan soal makhluk hidup untuk ditundukkan, seperti kendaraan saja. Itu kendaraan bapak mau berangkat dari rumah, mau bekerja, mau kemana gitu, itu kendaraan harus ditundukkan oleh kita. Bagaimana cara menundukkannya? Kita mohon kepada Allah. Ini adalah makhluk Allah sebenarnya, sehingga dianjurkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, tundukkan kendaraan ini sehingga menjamin keselamatan keadaannya seperti corona ini. Caranya bagaimana? Meningkatkan ibadah ritual harian supaya kuat imun kita dengan ibadah itu. Dan bahkan bila perlu timbulkan rasa senang, duha senang, tahajud senang, sholat sunnah rawatib senang, itu akan membawa manfaat kekuatan. Ya, jadi ada 12 rakaat. Itu diantaranya upaya untuk penguatan, bagaimana menghindarkan diri kita dari bencana saat ini, dan semoga dengan ibadah sunnah kita, terutama sholat sunnah, Allah melindungi kita dari virus tersebut. Jadi itu 12 rakaat. Saya simpulkan bahwa sholat sunnah ini merupakan kebutuhan. Itu Pak dasarnya ya. Mindsetnya itu harus begitu. Sholat sunnah itu adalah merupakan
ada pengaruh apa namanya resiko gitu ya. Nah sekarang coba sholat sunnah bagiku adalah kebutuhan. Aku ingin menyempurnakan fardu yang kurang sempurna, baik bacaannya, gerakan dan yang lainnya. Nah maka akan aku sempurnakan fardu ini dengan sunnah ini. Nah sunnah ini adalah kebutuhanku. Yang kedua, aku ingin dengan ibadah sunnah ini mencintai Allah. Mencari cinta Allah, ya. Untuk meraih cinta Allah ini antaranya dengan ibadah sunnah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, ditundukkan oleh Allah. Ditundukkan oleh Allah. Ada sebuah cerita dan cerita nyata, tapi tidak boleh diikuti kecuali oleh orang-orang yang punya makhluk. Ada seorang lagi kelak yang dikasih Allah, ahli mujahadah. Mungkin tingkat keikhlasannya sudah sangat istiqomah, keikhlasan kepada Allah. Biasa bulan Maulid, sebentar lagi kan Maulid sudah diaroh ada yang ke Pamijahan, ada yang ke Wali Songo ya, dan Sunan Gunung Jati terus ke sana, ke Demak, ke Kudus, sampai ke Madura. Perjalanan dari Jakarta kemana? Ke Tasik, ke Pamijahan. Sampai di kota Tasik, masuk arah ke Pamijahan, supirnya itu tidur. Lagi bawa mobil tidur supirnya, dan nggak bisa dibangunin saking ngantuknya. Kata Habib sore itu, udah biarin aja dia ngantuk tidur. Jadi dari Tasik perjalanan 2 jam dia tidur sampai ke Pamijahan bawa mobil tidur pulas. Itu orang yang sudah punya makom. Makom itu didapatkannya dengan cara apa? Dengan cara memelihara, menjaga salah satunya sifat-sifat dari sholat sunnah. Itu ya, salah satu kesunahan. Puasa, Senin Kamis terus ya rutin begitu dijaga. Kalau sholat sunnah, misalkan sholat sunnah tahajud 2 rakaat tapi rutin 2 rakaat tapi tiap malam ada 11 rakaat setahun sekali pas Ramadan. Nggak jadi makom itu. Yang jadi makom itu adalah ibadah yang sedikit tapi mulus begitu. Karena memang Allah mencintai amal yang sedikit tapi kontinu. Ya, tapi kontinu. Nah itu untuk mendapatkan makom. Simpel. Yang kemudian yang ketiga, aku butuh dengan sholat sunnah karena aku ingin bahagia di akhirat, ingin dapat tempat yang disediakan oleh Allah dibangun dengan sebab amal itu. Tidak aja, gitu ya. Tuh motivasinya. Aku butuh sholat sunnah itu rawatib yang 12 rakaat supaya farduku sempurna. Yang kedua, supaya aku dicintai Allah. Yang ketiga, supaya bangunan rumahku di surga paling bagus. Dengan begitu Pak, insya Allah rajin sholat juga. Sholat sunnah nggak akan dilewatkan. Saya sangat setuju dengan Asmaul Husna dalam soal penyediaan waktu sholat sunnah antara azan dan iqamah. Ini agak panjang juga waktunya. Subuh berapa menit? 10 menit, 15. Mantap banget. Kalau khusus itu sholat sunnah, misalkan begitu ya, bacaannya itu misalkan sholat sunnah itu waqiah misalkan begitu ya, cukup di Asmaul Husna itu ada di masjid saya. Begitu azan itu si muadzin udah langsung aja berdiri aja dia itu megang mic itu kan pada datang sama itu. Kemudian jam semuanya sih ada, padahal ada hak jamaah. Ya, bagi pengurus ada hak jamaah. Hak jamaah yang paling utama adalah menyempurnakan ibadah
Misal zuhur itu kan 4 rakaat. Sebelumnya itu yang 2 biasa, yang 2 sangat diaturkan. Jadi jam iqamah itu dari azan ke iqamah disediakan waktu seukuran orang melaksanakan sholat 2 rakaat. Lolos ini dari peradilan Allah mengurus asmaul. Ini soal waktu ya. Itu. Kenapa? Karena ada nilai yang sangat besar di sini. Dan ada toleransi begitu ya. Tapi jamaah harus ngerti juga, jangan mentang-mentang kata Ustaz begitu. Ya. Ini sudah mau iqamah 1 menit lagi langsung di depan di sini. Ya, itu kita harus paham. Begitu ya. Berarti benar-benar sungguh-sungguh. Cukup ya? Mari kita berdoa. Amin ya Allah yang biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wahai Allah, sempurnakan kami hati kami, pendengaran kami, jiwa kami dengan hidayah darimu. Hidayah adalah yang akan menuntun menjadi petunjuk dalam hidup kami, terutama ya Rabb, ilhamkan ke dalam hati kami rasa ringan dalam ibadah kepadamu, terutama ibadah sholat. Terima ibadah sholat dan ruku, sujud, bacaan, qiraah sebagai bentuk penghambaan kami. Sempurnakan pahalanya bagi kami, jadikan sebab-sebab ridho kepada kami, kekuatan bagi lahir batin kami ya Allah, terlebih kelak jalan keselamatan bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar wal qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafid